Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, pada pagi hari ini semuanya udah masuk belum? Udah ya, udah join di Zoom. Sudah, Bu. Ya, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai materi tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sebelumnya Ibu mau nanya, kalian tahu nggak sih, pernah nggak ngerasa kalau setelah kalian berlari itu dada kalian berdebar-debar? Iya, Bu, pernah. Pernah, Bu. Devi, Saya pernah. ya, Tika. Nah, kenapa coba itu? Berarti Kenapa ada ya? salah satu organ yang sedang bekerja kan, yaitu organnya seperti apa contohnya? Jantung, Bu. Jantung, ya. Maka nanti kita di sini akan mempelajari tentang mekanisme sistem peredaran darah pada manusia dengan struktur dan organ sistem peredaran darah. Nah, di sini Ibu akan memiliki tayangan. Ini Ibu akan share screen. Sudah kelihatan semua share screen-nya? Di tempat saya masih loading, Bu. Udah, Bu, udah. Sudah, Bu, Udah. baru kelihatan. Sudah kelihatan, ya. Ibu tayangkan ya. Masih loading. Di sini mata pelajarannya IPA, ya, dengan materi sistem peredaran darah pada manusia. Kita mulai. Nah, di sini kelihatan tidak tayangannya? Kelihatan, Bu. Ya, baik. Nah, pada kali ini tujuan pembelajaran kita yaitu ada mengenali organ yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia, menjelaskan struktur dan fungsi jantung pembuluh darah sebagai organ peredaran darah manusia, menjelaskan mekanisme proses peredaran darah manusia, menerapkan konsep frekuensi denyut jantung, menjelaskan macam-macam dan penyebab gangguan pada sistem peredaran darah manusia, serta menerapkan pola hidup sehat agar kesehatan sistem peredaran darah manusia itu tetap terjaga. Selanjutnya di sini Ibu memiliki video simulasi. Coba kalian perhatikan video ini. Jelas tidak? Halo teman-teman, selamat datang di channel Apakah sudah mulai videonya? Kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Dan tonton video ini sampai habis ya, biar kalian nggak melewatkan hal-hal penting. Pernahkah kalian membayangkan tentang sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah manusia sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan bisa diterima oleh semua organ tubuh. Maka, kita harus memahami tentang sistem peredaran darah agar kita bisa menjaganya. Namun sebelum melanjutkan, pastikan kalian sudah klik tombol like, subscribe, lonceng, dan share agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Karena subscribe, silahkan diamati like, ya dan videonya. share itu gratis. Nah, sebelum kita membahas tentang sistem peredaran darah manusia, mari kita mengenal organ peredaran darah tersebut. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah. Jantung
manusia terletak di dalam dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan jantung berukuran sama seperti kepalan tangan masing-masing pemiliknya. Bentuk jantung seperti pada gambar. Dan jika jantung kita potong, penampakannya akan seperti berikut. Silakan diamati Jantung terdiri struktur dan atas 4 dari ruang. jantung. Dan untuk memudahkan mempelajari tentang ruang jantung, maka penampakan jantung kita ubah menjadi seperti berikut. Dan masing-masing ruang jantung seperti pada gambar. Nah, mari kita bahas tentang masing-masing ruang jantung secara lebih detail. Yang pertama, serambi kiri. Yang kedua, serambi kanan. Yang ketiga, bilik kiri. Dan yang keempat, bilik kanan. Agar darah dalam ruang jantung tidak tercampur, maka jantung mempunyai katup atau sekat, yang biasa disebut katup jantung. Berikut letak masing-masing katupnya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang cara kerja jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Nah, sudah diamati tadi videonya. Sudah, Bu. Ya, selanjutnya di sini kita akan membahas dengan materinya, yaitu ada organ, struktur dan fungsi, mekanisme, serta penyakit dan upayanya. Nah, di sini kita akan membahas organ. Tadi dalam video sudah terdapat struktur dari jantung. Nah, jantung itu sendiri letaknya di dalam rongga dada, dilindungi oleh tulang rusuk di bagian tengah dari dada. Selanjutnya bentuk jantung manusia itu lebih mirip seperti oval. Selanjutnya, kita akan membahas struktur dan fungsinya. Nah, di sini, tadi bagian-bagian jantung sudah kita lihat dalam video, yaitu ada serambi kanan. Di sini serambi kanan fungsinya menerima darah dari seluruh tubuh, serambi kiri menerima darah dari paru-paru, dan yang lainnya kalian bisa perhatikan masing-masing struktur dan fungsi yang ada di jantung. Selanjutnya, nah ini dia, tadi jantung terdiri atas 4 ruangan ya, serambi kiri, serambi kanan, serta bilik kiri, bilik kanan. Di sini juga ada lapisan-lapisan yang terdapat dalam jantung, yaitu ada epikardium, miokardium, dan endokardium. Selanjutnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu terdapat 2, yaitu ada arteri dan vena. Bentuknya seperti tabung yang tertutup dan bercabang. Nah, letaknya juga di seluruh tubuh. Ini ada gambar dari struktur dari arteri dan vena. Jika kalian lihat tabel di tayangan ini, ada perbedaan pembuluh darah, arteri, dan vena. Masing-masing memiliki perbedaan yang sangat berbeda. Sudah diperhatikan? Apa sampai sini sudah jelas? Jelas, Bu. Ya, Depi jelas. Ya. Selanjutnya, nah ada sel-sel darah. Sel-sel darah di sini itu ada eritrosit, terus leukosit. Nah, di sini memiliki bentuk. Kalau eritrosit itu kan sel darah merah tuh, berbentuk bulat, pipi dengan bagian tengahnya yang cekung atau bioncave. Selanjutnya, sel darah merah ini tidak memiliki inti sel, sedangkan kalau leukosit atau sel darah putih ini bentuknya tidak tetap dan mempunyai inti sel. Selanjutnya ada mekanisme. Nah, ada mekanisme peredaran darah. Nah, kita lihat di sini mekanisme peredaran darah. Di sini udah ada serta dari gambarnya terdapat beberapa bagian nomor-nomor ini untuk menjelaskan mekanismenya. Untuk mengetahui dari bagaimana cara kerja mekanisme peredaran darah itu, Ibu juga memiliki video mengenai simulasi
peredaran darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya belajar di rumah. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Jangan lupa, siapkan dulu buku kalian, buku paket IPA Terpadu kelas 8 penerbit Erlangga. Sebelum kita belajar tentang peredaran darah kecil dan peredaran darah besar pada manusia, masih ingatkah kalian tentang struktur jantung? Ya, jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Dalam menjalankan tugasnya, jantung dibantu oleh pembuluh darah. Masih ingatkah ada beberapa macam pembuluh darah pada manusia? Benar sekali, ada 2 macam, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Masih ingatkah kalian apa fungsi keduanya? Pembuluh arteri adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Sedangkan pembuluh vena adalah pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Oke, silahkan dibuka buku paket kalian di halaman 211. Di bagian bawah di situ tertulis judul sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia disebut sebagai sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Selain itu, sistem peredaran darah manusia disebut sebagai sistem peredaran darah rangkap. Mengapa? Karena dalam satu kali peredarannya, darah melalui jantung 2 kali, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Lalu, bagaimana proses peredaran darah kecil dan peredaran darah besar? Mari kita buka di halaman 212. Peredaran darah kecil dimulai dari darah kaya karbon dioksida yang berasal dari seluruh tubuh mengalir melalui vena menuju ke vena cava. Darah dari tubuh bagian atas akan menuju ke vena cava superior, sedangkan darah dari tubuh bagian bawah akan menuju ke vena cava inferior. Selanjutnya, darah akan menuju ke dalam jantung, yaitu ke serambi kanan jantung. Ya, serambi kanan jadi peredaran darah kecil tuh dari darah dari kayak karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju ke vena cava superior dan inferior, serambi kanan dan bilik kanan. Kemudian dipompakan menuju ke pembuluh arteri pulmonalis atau arteri paru-paru. Darah dari arteri pulmonalis akan dilanjutkan menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di paru-paru inilah terjadi proses pertukaran gas. Darah kaya akan oksigen akan masuk ke dalam pembuluh vena pulmonaris. Seperti yang kita ketahui bahwa pada umumnya pembuluh arteri berisi darah kaya oksigen. Sudah? Halo? Sudah, Bu. Ya. Sekarang kita balik ke materi ya. Di sini sampai sini ada pertanyaan tidak? Belum, Bu. Tapi sudah jelas. Halo? Sudah, Bu, insya Allah. Insya Ya. Allah Sudah, Bu. Baik, kalau udah jelas, Ibu akan memberitahu mengenai beberapa penyakit yang ada di sistem pembuluh darah pada manusia, yaitu ada yang tahu nggak penyakit apa aja yang dapat mengganggu sistem peredaran darah manusia? Darah tinggi, Bu. Darah tinggi, Depi? Anemia, Bu. Ya, bisa. Masih banyak lagi ya, ada varises, ada stroke, ya kan?
Masih banyak lagi. Nah, bagaimana kita dapat menjaganya agar sistem peredaran darah kita ini tetap sehat? Bagaimana, Depi bisa memberi contoh? Mungkin menjaga pola makan yang sehat, Bu. Ya, menjaga pola makan yang sehat, terus rajin berolahraga. Selanjutnya kalau Atika dapat memberi contoh. Kalau misalnya kita mau olahraga, mungkin bisa pemanasan dulu gitu, Bu. Karena biasanya kan kalau varises tuh katanya karena kurang pemanasan ya, Bu. Jadi pas olahraga tuh uratnya jadi Ya, gede-gede gitu, Bu, biasanya ya, di betis. bisa. Dan juga terlalu banyak memakai sepatu yang tinggi atau yang berhak tinggi dengan lama. Nah, di sini kita akan nantinya kalian ada tugas yaitu melakukan penyelidikan. Nah, penyelidikannya ini yaitu menghitung frekuensi denyut nadi. Jadi nanti masing-masing menghitung bagaimana denyut nadi kalian. Misalkan ada jenis dan intensivitas aktivitas yang dilihat. Yang pertama pada saat duduk, berjalan, dan berlari. Jadi nanti kalian pada saat duduk bagaimana dalam 1 menit denyut nadi kalian, terus pada saat berjalan juga bagaimana, dan yang berlari bagaimana. Nanti sudah ada di latihannya, Ibu kasih tugas. Sampai sini jelas tidak? Jadi menghitungnya itu 1 menit pertama, terus 2 menit gitu ya, Bu ya? Ya, 1 menit pertama, 2 menit pertama, kalian coba lakukan. Jadi kan nanti ada perbandingan kan perbedaannya pada saat kalian beraktivitas, berjalan, berlari, pastikan apakah denyut kalian itu cepat atau tidak. Nah, pada saat duduk itu bagaimana denyut nadi kalian. Jadi kalian menghitung frekuensi denyut nadi dari jantung. Untuk referensi bisa juga kalian menggunakan buku paket IPA atau referensi dari internet lainnya ya. Dari slide yang Ibu tayangkan, apa ada yang ingin bertanya mengenai slide? Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak cukup dengan Bu. struktur. Gimana, Depi? Pengumpulannya nanti bagaimana, Bu? Ya, nanti pengumpulannya tugasnya Ibu akan share di Google Classroom. Nah, di Google Classroom ntar Ibu sharekan tugasnya. Nanti di situ juga ada waktu batas pengumpulannya. Ntar sudah ada tempat kolom untuk mengumpulkan tugas kalian di Google Classroom. Jelas? Halo? Jelas, Bu. Jelas, oke. Sampai di sini ya daring kita. Terima kasih atas partisipasinya dan sudah memperhatikan materi hari ini. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan menanyakan saja bisa via WhatsApp ke Ibu ya, atau menanyakan juga di forum diskusi di Google Classroom ya. Sekarang kita akan pindah ke forum diskusi di Google Classroom. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.